Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Agustina Nilasari akan menjelaskan hadis terbawi mengenai kesuksesan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma wal huwa alimun aw muta'allim. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsan. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah bahwa dunia ini terkutuk dan semua yang ada di dalamnya juga terkutuk, kecuali dzikrullah dan sesuatu yang dicintainya, orang alim, yaitu orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang belajar ilmu. Penjelasan syarah hadis. Hadis di atas merupakan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya, sebagaimana bersahabat dengan dunia atau harta benda yang ada di sekitarnya. Dunia dan harta benda tidak seluruhnya membahagiakan manusia, dan tidak seluruhnya juga menyelamatkan dari penderitaan. Oleh karena itu, dunia dan harta benda yang telah dimiliki dan akan dimiliki dan akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah nanti. Dari mana dan untuk apa harta benda di dunia ini yang kita miliki? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Ingatlah bahwa dunia ini terkutuk dan semua yang ada di dalamnya juga terkutuk. Nah, maksudnya yaitu dunia ini terkutuk adalah dibenci oleh Allah atau dijauhkan dari rahmat Allah. Begitupun isinya, kemewahan harta benda, jabatan kita dan lain-lain. Itu semuanya terkutuk. Dalam kitab Tuhfat Al-Ahwazi, Al-Manawi menjelaskan makna terkutuk. Mal'una itu adalah ditinggalkan dan dijauhi atau ditinggalkan para nabi dan orang-orang pilihan, sebagaimana disebutkan dalam kabar. Bagi mereka dunia dan bagi kami akhirat. Dunia itu terlaknat karena ia menipu hawa nafsu seseorang dengan keindahan dan kelezatannya, kemudian memalingkan kita dari ibadah. Harta benda pada umumnya itu menjauhkan Allah, melupakan Allah, dan tidak menambahkan persaudaraan. Harta yang seperti itu tidak menenangkan hati dan tidak membahagiakan kita di dunia akhirat, bahkan akan merusak dan membinasakan kita, kecuali yang disebutkan Rasulullah dalam sabda berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Illa dzikrullahi wa ma walahu wa alimun aw muta'allim. Kecuali dzikrullah dan sesuatu yang dicintainya, orang alim, yaitu orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu. Maknanya, dari seluruh isi di dunia ini itu terkutuk dan tercela, kecuali dari 3 hal, yaitu dunia yang disertai dzikir kepada Allah, sesuatu yang mendekati dzikir atau yang dicintai Allah, dan orang alim atau orang yang belajar ilmu. Dunia yang disertai dzikir kepada Allah, yang artinya yaitu dunia yang mengingat Allah dan dunia yang tidak melupakan perintah Allah. Seperti memiliki harta kekayaan, kita gunakan untuk mengeluarkan sedikit harta kita untuk berzakat dan bersedekah. Harta yang dikeluarkan, zakat dan sedekah itu tidak dikutuk oleh Allah, tetapi justru dicintai oleh Allah. Sesuatu yang mendekati dzikir atau yang dicintai oleh Allah, yaitu amal soleh dan sesamanya seperti menjalankan segala perintah dan menjauhkan segala larangannya. Al-Mahzar mengatakan, maksud sesuatu yang dicintai Allah adalah dunia yang membuat cinta kepada Allah dan membuat saling mencintai antara dua orang. Itulah makna dunia yang tidak terkutuk. Al-Ashraf berkata, maksud dunia yang mendekati dzikir Allah adalah taat kepadanya, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Amal ma'ruf nahi mungkar. Dunia yang tidak terkutuk di sini dimaksudkan yang membuat cinta kepada Allah,
Dunia dijadikan sarana untuk beramal soleh, dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya yaitu penjelasan orang alim atau orang yang berilmu. Yang maksudnya itu ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang diamalkan dan diajarkan, diamalkan untuk dirinya dan diajarkan untuk orang lain. Hanya ilmu yang bermanfaatlah yang menyelamatkan seseorang dari terkutuknya dunia, dan hanya ilmu yang bermanfaat yang dapat mendekatkan diri kepadanya. Hadis di atas tidak mencela dunia dan tidak melarang manusia untuk mencari dunia, dan juga tidak melarang pencari ilmu atau pengajarnya untuk mencari dunia. Akan tetapi justru membimbing umat manusia untuk mencari dunia dengan cara yang baik dan membelanjakannya ke jalan yang baik. Cara yang baik dan jalan yang baik yaitu yang diridhoi Allah atau yang diperbolehkan dalam hukum syara. Dalam bahasa hadis harta dunia yang disertai ingat kepada Allah dan yang mendekatinya. Hadis ini juga membimbing kita manusia untuk mencari harta dunia dengan cara mempelajari ilmu pengetahuan atau mengajarkannya kepada seseorang. Boleh saja seorang belajar ilmu atau pengajarnya dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dunia atau mencari rezeki yang halal yang diridhoi Allah. Harta yang halal itu digunakan untuk mencukupi kehidupannya, sehingga bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik, yaitu seperti kita menyedekahkan rezeki kita untuk orang lain. Dan inilah yang disebut sebagai orang yang sukses dunia akhirat. Al-Qurtubi, sebagaimana yang disebutkan dalil Al-Falihin, bahwa hadis ini tidak dipahami mencela dunia dan mengutuknya secara mutlak. Dunia yang terkutuk adalah dunia yang melupakan Allah atau menjauhkan hubungannya dengan Allah, yaitu dunia yang menjauhkan kita dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Itu maksud dari dunia yang terkutuk. Hadis itu yaitu marfu yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La tasubbu dunya fa ni'mamatiyatul mu'min. Alaiha yablughul khairu wa biha yanju minasyarri. Wa idza qala al-'abdu la'anallahu dunya qalat dunya la'anallahu a'sona li rabbi. Yang artinya, jangan engkau mencela harta benda dunia. Ia sebaik kendaraan orang mukmin. Dengan dia dapat sampai kepada kebaikan dan dengannya juga dapat selamat dari kejahatan. Seorang hamba berkata, Allah melaknat dunia. Dunia itu mengatakan, Allah melaknat kepadanya yang bersalah kepada Tuhannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesuksesan ilmu jika bisa membawa materi harta benda dunia ke jalan terpuji atau digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Materi yang disertai ilmu akan membawa seseorang untuk zikir kepada Allah, akan membawa manfaat dunia dan akhirat. Sebaliknya, materi harta benda menjadi tercela jika tidak disertai ilmu, karena akan menjauhkan diri dari Allah atau melalaikan perintahnya. Selanjutnya yaitu pelajaran yang dipetik dari hadis. 1. Yaitu anjuran menuntut ilmu dan mengajarkannya. 2. Menuntut ilmu dan mengajarkannya untuk bekerja secara profesional dan halal tidak termasuk dunia yang tercela. 3. Kesuksesan dunia tidak menghalangi keikhlasan dalam menuntut ilmu dan mengajarkannya, asal tetap berniat mencari ridho Allah dan untuk kemaslahatan umat. Yang ketiga, menuntut ilmu dan mengajarkannya untuk mencari pekerjaan dunia menjadi terkutuk jika tidak disertai zikir atau melaksanakan perintah Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu anjuran untuk mencari kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat itu secara seimbang, yang menjadi salah satu ciri ajaran agama Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.